Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan Allah kenikmatan berupa kesehatan, keselamatan, serta kesempatan atau waktu sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam rangka pelatihan. Puji syukur kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan Allah kesehatan, keselamatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam rangka pelatihan web development online course ya. Di setiap Sabtu dan Minggunya. Tak lupa pula setelah merangikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat dalam mahsyar kelak. Amin amin. Pertama-tama yang saya hormati kita yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang saya hormati kakak-kakak senior dan yang saya banggakan peserta online course kalian. Baik, kebetulan minggu kemarin kita libur ya Bang ya, karena berhubung pemateri kita sedang sakit, jadi diundur waktunya jadi minggu ini. Jadinya seharusnya ini udah pertemuan ke berapa ya Bang? Ke 10 ya? Ke 9. Apa Kak? Atau udah minggu ke-6 gitu lah. Iya. Tapi jadinya masih minggu ke-5 karena minggu kemarin kita pemateri kita tidak bisa menyampaikan materinya karena berhubung sakit. Hari ini pemateri kita kembali sehat kembali, alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu kita telah membuat form inputan rekrutmen. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum itu mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita panggil pemateri kita. Kepada pemateri kita Abang Hamzah Fauzi Eskom, kami persilahkan. Izin Bang, kok nggak kedengeran ya? Oke, terima kasih Kak Tia. Ternyata tadi mood. Ya. Terima kasih sudah membuka acara ini, ya, acara pertemuan kita yang ke-9 lah ya. Harusnya minggu lalu kita pertemuan 9 dan 10. Kebetulan minggu lalu saya berhalangan. Oke. Nah, di pertemuan minggu sebelumnya, ya kan kita kan buat
form rekrutmen itu dan menampilkan data rekrutmennya. Ini saya sekalian presentasi aja. Teman-teman bisa lihat kita udah bikin form rekrutmen kemarin. Nah, form rekrutmen itu adanya di form rekrutmen itu ada di halaman rekrutmen ya. Kalau kita buka landing page kita di form yang kita pakai untuk mengisi data ya. Nah, jadi data yang diinput di sini nanti muncul di halaman admin panel. Nah, jadi logikanya seperti itu. Ini diinput, nah, nanti muncul di sini. Nah, tapi di minggu yang sama saya juga kasih submission ke teman-teman bahwa setelah rekrutmen, saya minta teman-teman untuk membuat satu fitur, ya kan, satu fitur berupa manajemen apa ya, manajemen portofolio ya, manajemen portofolio. Ya, sesuai dengan kalau teman-teman lihat Google Jamboard yang saya share, yang sudah pernah saya share, di situ kan sudah ada ya. Nah, di Google Jamboard ini kebetulan saya salah buka apa sih, browser. Nah, kebetulan di Jamboard yang saya kasih itu ada, saya udah buat ini dia, use case ya. Jadi kemarin saya minta modul portofolio. Ya, di modul portofolio itu ada atau saya minta lihat, buat, edit dan hapus ya. Itu maksudnya gimana? Nah, maksudnya seperti ini. Mungkin teman-teman udah ada yang ngerjakan. Ya, jadi teman-teman mungkin udah yang ngerjakan. Jadi di salah satu navigasi ini ya, ini kan awalnya bukan rekrutmen kalau yang sekarang. Ya, ini awalnya bukan rekrutmen, tapi kita edit jadi rekrutmen. Sehingga kita klik, dia akan mengarah ke halaman rekrutmen atau halaman di mana data-data rekrutmen itu diinputkan. Gitu. Nah, jadi yang kemarin itu portofolio ya, portofolio. Jadi halamannya seperti ini, cuman bacaannya rekrutmen, ini ganti portofolio. Lalu di sini data-data portofolio. Nah, jadi portofolio itu berupa, kalau kita lihat company profile kita itu portofolio hanya gambar-gambar aja, ya, gambar-gambar aja. Seperti ini, gambar-gambar doang. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Nah, jadi portofolio ini fungsinya hanya mengupload gambar. Nah, fungsi upload gambar kita sudah buat di fungsi upload file, kita udah buat di rekrutmen. Ya, di sini udah ada upload file. Nah, di situ logikanya sudah ada di situ. Kita sudah pernah mengerjakan. Kalau untuk upload, lalu ya upload di sini sama dengan buat ya, karena ketika kita buat portofolio sama dengan kita mengupload khusus untuk portofolio. Nah, edit itu gimana maksudnya? Nah, kita mengedit portofolio gitu. Nah, gambar yang udah ada itu kita update. Misalnya kita salah mengupload gambar, itu tadi maksudnya kita upload ulang gitu. Lihat, ini untuk melihat datanya. Nah, lihat itu seperti apa maksudnya? Lihat itu seperti ini. Data-datanya di sini. Nah, inilah data lihat.
Lihat seperti itu. Lalu terakhir hapus. Nah, hapus kita belum ada bikin nih hapus. Nah, hapus itu maksudnya data-data yang ada di sini tuh bisa kita hapus, ya. Nah, sekarang kayak mana sebenarnya ngebuat modul portofolio itu, atau ngebuat ini ya, use case untuk aksi portofolio, modul portofolio. Nah, teman-teman bisa langsung buka kodenya, ya. Teman-teman bisa langsung buka kodenya di bagian sebelah kiri ya. Itu kan di dalam folder admin panel ini nampak jelas nggak? Oh, nampak jelas ya. Nah, di dalam folder admin panel di sebelah kiri, kan, ada modul folder partial. Nah, di dalam partial itu ada file yang bernama left.php. Kita letak apa namanya, menu-menu yang tadi, yang di sini. Nah, letaknya itu di situ, di partial left.php. Nah, kita mau ngubah misalnya portofolio. Ini dia, reports ini kita mau ubah jadi portofolio. Kita tinggal cari reports. Ya. Di sini kita temukan bacaan reports, kita ubah jadi portofolio. Folio. Linknya di sini kan ada link. Nah, linknya kita arahkan ke file portofolio.php. Nah, lalu kita save. Nah, setelah kita buat file, kita arahkan linknya ke portofolio.php, berarti kita mesti punya file portofolio.php-nya gitu. Filenya itu ada di mana? Dibuat gitu. Ada di folder admin panel. Nah, di folder admin panel ini kita buat file baru namanya portofolio.php. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kita udah punya file rekrutmen, juga punya file portofolio seperti itu. Nah, lalu isinya kita boleh copy paste yang ada di rekrutmen. Nah, di rekrutmen itu kita copy paste ke dalam portofolio. Nah, lalu kita ubah judulnya portofolio. Ya, di sini berarti kolomnya kita ubah jadi gambar. Nah, dan yang kolom yang lainnya kita hapus. Nah, artinya nanti ketika kita jalankan ya di portofolio ini kan udah berubah jadi portofolio di bawah rekrutmen. Nah, ini udah berubah, ya, namanya harus tepat, itu nggak boleh ada yang salah. Portofolio. Kalau salah kayak gitu jadi ini portofolio, ya. Jadi seperti ini dia, ada halaman portofolio dan ini responnya sebenarnya. Ini karena file portofolio di backend kita belum buat, jadinya seperti ini. Tuh, maksudnya gimana? Nah, di sini kan kita buat file portofolio di admin panel. Nah, kita juga mesti buat file portofolio di backend. Ini di backend ini maksudnya. Nah, di sini sebenarnya kan udah ada nih rekrutmen, ya, rekrutmen. Kita save as saja file rekrutmen yang ada di backend portofolio. Nah, jadi kita tinggal ubah aja di sini query-nya. Nah, kita cek
di database tabel portofolio kita apa namanya. Kita tinggal cek di database tabel portofolio. Nah, kalau kemarin berdasarkan rancangan di apa namanya di sini ya, ini ya, tabel portofolio ya. Oh, kita belum ada tabel portofolio. Kita buka database kita, teman-teman ini pastinya udah bikin database juga. Nah, di sini saya ada buat TB portofolio. Nah, di sini ada ID dan nama file ya. Kalau di kemarin kayaknya kita udah ada buat ini TB portofolio ya, ID, unik, ya, primary key atau angka dan nama file. Nah, berarti di kodenya select from TB portfolio. Nah, TB portfolio. Lalu di sini kita isikan aja langsung. Ini kita hapus. Di sini kita ganti nama file, gitu ya. Karena di database kita kolomnya ini nama kolomnya ini nama file, gitu ya. Jadi di sini kita nama file. Di sini atasnya ID, bawahnya nama file. Nah, setelah itu kita bisa refresh di portfolio. Portofolio. Namanya juga jangan sampai salah. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau begini aja, kita sudah anggap modul lihat sudah selesai. Ya. Ini udah selesai, kita anggap udah selesai. Tuh, karena lihat itu ya cuman ini aja. Cuman ini aja. Nampilkan data. Ya, lihat itu cuma nampilkan data. Nah, teman-teman, yang seperti ini udah kemarin. Udah dikerjakan kan? Atau ada yang belum? Udah Bang, tapi masih testimonial portofolio belum. Belum ya. Nah, testimonial berarti testimonial itu. Nah, yang lain gimana? Mengerjakan modul testimonial atau portofolio? Ya, kemarin saya suruhnya portofolio atau testimonial, udah lupa juga. Udah lama banget, lupa. Antara itu sih Bang. Iya, antara itu ya. Tapi kayaknya kemarin saya suruh testimonial sih. Baru ingat sih testimonial. Karena modus testimonial ini kalau kita lihat berdasarkan database, ini database TB testimonial. Nah, ini sebenarnya sama kayak modul rekrutmen ya. Iya Nama, Bang. ada nama, selain ada nama, ada isi, ada gambar, ya kan? Ada nama, ada isi, ada gambar. Nah, tapi teman-teman silahkan ikuti aja dulu nih portofolio, karena ini yang paling, ini cuma satu fieldnya sebenarnya. Cuman upload gambar aja, gitu, yang paling sedikit. Nah, coba teman-teman ikuti langkah-langkahnya. Ya. Yang pertama di partial left, ya, di partial left, ya, di bawah recruitment, ya. Ini ada reports. Ini awalnya reports ya, portofolio. Nah, teman-teman ubah ganti jadi portofolio. Atau mau pilih yang mana pun nggak masalah. Mau orders ubah jadi portofolio, mau produk ubah jadi portofolio nggak masalah. Nah, tapi yang penting ya kan, aref di sini ya, atributnya yang ini nilainya itu ubah menjadi portofolionya. Nah, kebetulan file portofolio namanya portofolio.php, gitu ya. Nah,
Setelah diubah, lalu cek perubahannya, ya, cek perubahannya di sini. Ada nggak di bagian sini tuh menunya berubah menjadi portofolio? Coba, silakan dicoba. Gimana teman-teman, udah dicoba ya? Bisa ya? Udah Bang. Belum bisa Kak? Ya, cuma ngubah ini sih kan. Bacaannya jadi portfolio. Ubah menjadi yang ada pagar di atasnya itu kita ubah jadi portfolio di PHP. Lalu kita cek aja di admin panel kita, bagian kiri itu sudah ada portofolio, ya sudah ada portofolio. Ya, diklik itu seharusnya not found, ya seharusnya not found. Karena kita belum punya file portofolio di PHP. Nah, hari ini kita agak rame ya, 14 orang. Bang Habib, bisa Bang Habib? Bisa kan? Udah bisa Bang, udah bisa. Tinggal portofolio di back end belum. Oh ya ya ya. Sebenarnya pola pengembangan atau pola application kita atau application development itu ya ada di back end. File apapun yang kita buat tampilannya hubungan dengan database, kita mesti bikin di back end-nya, file di back end-nya. Ya, contohnya ini login di back end. Login ini kan berhubungan dengan database nih. Di mana berhubungan dengan database? Yang pertama koneksi. Nih, koneksi. Itu berarti hasil koneksi ke database ya. File hasil koneksi ke database. Lalu query nih, adalah bahasa yang digunakan untuk mengambil data ke
database, ngambil data dari database. Di mana ada kondisinya, ini ada kondisi. Ini kondisi ini dan ini kondisi itu. Nah, setelah query ini kita jabarkan dan kita eksekusi lah di sini. Di koneksinya kita eksekusi. Nah, lalu kita registrasi sessionnya. Ini untuk login. Nah, untuk recruitment seperti ini dia. Untuk ambil data ya, koneksi, ngambil koneksi. Ini ngambil data dari table recruitment. Nah, disinilah dia menampilkan data recruitment seperti itu. Ini eksekusi. Nah, jadi polanya ada di sini. Konekkan dulu, bikin query-nya, eksekusi, ya kan, secara berulang, ya kan. Ini untuk ngecek apakah data dari query yang kita eksekusi tadi ada. Nah, ini untuk ngambil data. Nah, lalu pola yang terakhir itu ada di sini. Row ini kan ada nama lengkap. Ini kan diambil dari nama yang ada di kolom database kita. Kalau misalnya yang kita ambil itu dari table recruitment. Nah, di table recruitment itu kolomnya apa aja namanya. Tuh. Nah, itu yang recruitment. Lalu di sini ada yang form recruitment ya, untuk handle untuk handle orang menginput data di form recruitment yang ini. Nih. Nah, yang pertama kita koneksikan dulu ke database. Yang kedua, kita ambil inputannya dari form. Dan ini inputannya ini maksudnya di sini. Ini. Nah, kan di sini ada alamat nomor handphone. Nah, itu didapat dari mana? Nah, kita cek front end-nya. Nah, dari sini nama, alamat, nomor handphone, dan surat. Gitu ya. Nah, jadilah kita bisa ambil sini. Nah, di sini files, ya kan? Di sini ada perbedaan. Yang ini post, yang ini kenapa files? Nah, karena kebetulan yang kita ambil itu file seperti ini gitu. Ya. Makanya di sini files, kita ambil filesnya. Gitu. Lalu kita upload filenya, ya. Terus upload nih surat. Kita upload filenya ke dalam folder ini filenya. Ini kan surat, kita ngambil file surat. Nah, ini file yang kita ambil, ya. Nama file yang kita ambil. Nah, kalau kita upload kan namanya belum sama kayak aslinya gitu. Jadi kalau file yang kita upload ke PHP itu namanya berubah jadi TMP-nya. Ya. Nah, lalu kita upload lah ke folder surat, ya kan, yang ada di backend dengan nama surat, nama file suratnya tadi, atau nama filenya. Nanti dia masuk ke sini. Nah, di dalam backend kan ada folder surat. Nah, nanti dia masuk ke situ. Nah, setelah proses copy atau upload tadi selesai, nah, kita jalankanlah, eksekusilah query untuk menyimpan, ya. Kalau yang sebelumnya ini tadi query untuk melihat data, ya, atau mengambil data, yang ini untuk menyimpan data, ya. Jadi kita udah bisa dapat logikanya. Untuk yang lihat, buat ini kita udah bisa dapat logika untuk membuat atau mengupload, sedangkan yang ini logika untuk melihat gitu. Teman-teman tinggal tinggal menyusun aja satu-satu. Misalnya untuk melihat, ya kan, di portofolio kita mau melihat data portofolio. Nah, kita ambil di backend portofolio, ya, karena itu di file itulah kode untuk mengambil data, gitu ya. Portfolio ini untuk mengambil data, ini data yang diambil. Itu untuk melihat. Nah, kalau data gimana? Atau kita mesti buat dulu form untuk menyimpan. Kalau di rekrutmen ini kan kita udah buat dulu formnya. Ini form ini udah kita buat gitu. Sedangkan
di back end atau di admin panelnya kita belum buat formnya. Ya, kita belum ada buat formnya gitu. Gimana cara bikin formnya? Nah, kita buat dulu file namanya form, save namanya form portofolio.php. Nah, kita bikin dulu formnya, form portofolio.php. Nah, form ini kita copy paste aja dari portofolio isinya. Tetapi, ya kan, tetapi untuk bagian bawahnya ini kita hapus. Nah, sisakan aja ya, sisakan ini aja. Kita buat form portofolio ya. Di sini namanya kita buat jadi form portofolio. Nah, kita buat form portofolio. Lalu di bawahnya inilah formnya. Nah, formnya ini sama dengan rekrutmen ya, yang ada di sini. Nah, kalau teman-teman males ngoding ya kan, copy paste aja ini. Nah, dari form ini sampai form ini kita copy paste ke form portofolio di admin panel. Nah, tetapi kita hapus, kita hanya sisakan ini dia bagian surat ini. Ini kita ganti jadi gambar. Baru name-nya juga kita ubah jadi gambar. Nah, setelah itu ya kan, kita linkkan lah dari halaman portofolio ke apa namanya tadi, ke halaman formnya. Nah, seperti ini mengelingkannya. Form, foto, foto. Nah, jadi kita kalau kita refresh nih, ada link ya yang bisa kita klik. Nah, kalau diklik nanti ke halaman form portofolio. Ini jangan lupa titik PHP-nya. Kita refresh lagi, kita klik link tambah. Seperti inilah nanti jadinya. Ya. Nah, tapi link tambahnya ini kita cantikin aja, kita tambah kelas button sukses seperti ini. Gitu. Jadi kalau kita mau nambah portofolio seperti ini. Atau kalau mau lebih cantik ya, ininya kita pindahkan di bawah judul itu. Nanti dia akan sebelah kanan sini. Jadi lebih cantik dia. Tambah ditaruh di bawah portofolio ini. Gitu. Jadi nanti dia tombol tambah. Ketika diklik tambah bisa. Gitu. Nah, silakan teman-teman dicoba seperti ini. Nah, jadi ini kita tambah form portofolio, tambah linknya, ya, lalu bikin file namanya form portofolio. Nih, nah isinya seperti ini.
Ini di dalam admin panel ya Bang, form portofolio. Betul Kak, di admin panel. Nah, jadi kita masih front end dulu. Jadi kalau udah masuk back end, baru kita ngerjakannya di folder back end. Kalau front end, admin panel. Bang, itu yang di cintanya Bang, Gimana Bang? yang di from portfolio itu yang di main role itu copy dari mana ya Bang? Ini ya Bang, maksudnya. Nah, ini kita copy dari rekrutmen. Sebenarnya bebas. Yang penting kan ada ininya. Tuh. Nah, ini copy. Nah, seperti ini. Nah, lalu form ini kita ambil dari rekrutmen. Nah, ini kan ada form nih. Kita copy paste aja. Tetapi kita tinggali hanya ini dia bagian untuk input. Ya, yang ada input type filenya. Itu yang kita tinggalkan.
Gimana teman-teman, udah ya? Nah, setelah kita Boleh lihat atasnya, Bang? hmm, Atasnya, Bang. Oh, iya. nah, di sini kan ada on submit return submit form. Nah, ini kita mesti buat juga fungsi submit formnya. Kita bisa copy yang ada di rekrutmen, ya, yang ada di landing ya. Nah, ini kita copy paste scriptnya, portfolio, paste. Lalu init filenya kita edit. Nah, di sini name-nya kita ubah jadi gambar, ya, karena kita name-nya yang ini kita ubah jadi gambar. Nah, jadi di init file, input name sama dengan kita ubah jadi gambar juga. Nah, begitu juga dengan submit form. Nah, yang lain kita hapus, kita sisakan yang ini, gambar. Kalau yang ini nggak apa-apa namanya surat, ini kan variabel doang. Nah, yang ini kita hapus. Nah, backend kita save-nya ke backend form portfolio. Seperti itu. Seperti itu. Ya, itu aja yang kita ganti. Jadi tinggal bikin backend-nya, ya. Nama backend-nya itu form portfolio. Nah, teman-teman silahkan ikuti dulu nih, copy paste script-nya yang ada di script itu ada di rekrutmen ya, rekrutmen PHP itu teman-teman bisa copy paste, lalu sesuaikan dengan yang saya buat. Itu nama variabelnya surat aja, Bang? Iya, Variabel. kebetulan nggak saya ganti ya, supaya nggak banyak ganti. Kalau teman-teman mau ganti surat ini jadi gambar, nggak apa juga. Pokoknya yang berhubungan dengan surat diubah jadi gambar. Yang di sini nggak, ya, ya. Mungkin biar nggak bingung ya, jadi diubah aja, nggak apa-apa.
Gimana teman-teman? Udah ya? Nah, jika sudah, kita tinggal bikin backend-nya. Nah, di sini backend-nya kita arahkan ke file form portfolio. Berarti kita mesti buat file form portfolio di backend, ya. Atau bisa juga dengan men-save as file recruitment yang ada di backend, diubah menjadi form portfolio. Nah, di sini portofolio, ya. Sebentar. Oh, salah. Yang form ya, kita save yang form ya, save as yang form di save menjadi form portfolio. Nah, di sini kita hapus kecuali yang surat. Nah, yang surat ini kita ubah menjadi gambar. Files gambar. Lalu kita upload gambar tmp name ke folder gambar. Nah, karena folder gambarnya belum ada, kita buat dulu folder gambar di backend. Kita buat gambar. Nah, supaya nanti gambar kita bisa terupload. Nah, terakhirnya adalah insert into table portfolio, ya. Di sini nama file, ya. Di sini ubah jadi gambar ini. Nah, nama file ini dapat dari mana? Nah, dapat dari database-nya, ya. Kalau kita cek di table portfolio, ini kan nama file, ya. Nah, itulah yang kita ketikkan di situ. Itu data berhasil di sini. Nah, setelah kita buat, kita bisa coba. Nah, kita cek portofolio yang ada, atau teman-teman silahkan ini dia kode lengkap untuk form portofolio yang ada di backend. Nah, jangan lupa buat folder gambarnya di backend juga. Folder gambar. Silahkan dicek, ya. Silahkan dicoba maksudnya, akan diuji coba. Nah, cara uji cobanya gini. Portofolionya, kamu bisa cek gambar-gambar ini. Kita klik submit. Nah, data berhasil disimpan. Nah, untuk mengetahui data kita benar berhasil disimpan, kita cek lagi aja portofolio, menu portofolio. Kalau misalnya ada nama filenya, berarti proses ini kita, modul portofolio kita berhasil gitu. Nah, pertanyaannya gimana gambar ini tampilnya dia gambar, ya, bukan bacaan gitu. Jadi ini portofolio semua isinya itu gambar semua, bukan bacaan gitu, ya. Nah, tapi teman-teman tes dulu, selesaikan dulu yang ini, dicoba. Nah, kalau berhasil, ya berarti sudah bisa. Berarti kita tinggal uji, tinggal ubah front end-nya aja, tampilan yang ada di front end.
Oke, lanjut ke gimana ya kan, ubah file atau ngubah tampilan tadi ya. Itu tadi di backend ya, portofolio. Nah, ini dia. Di backend kita buka backend portofolio. Nah, kita mengubah bacaan ini menjadi gambar. Nah, kita tinggal gunakan tag image img di sini. Dengan sumbernya itu adalah dari backend gambar. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal gantinya seperti itu aja. Nah, yang tadi awalnya seperti ini, yang ini kita ubah menjadi seperti ini. Nah, kita tambahkan tag gambar. Terus setelah itu kita coba refresh. Nah, maka akan tampillah gambarnya seperti itu. Ini gambar siapa nih? Kita coba tes lagi. Aku gambar yang lain. Ini itu. Berhasil di sini. Nah, dia muncul lagi gambarnya di bawah seperti itu ya. Jadi, nah teman-teman udah ada yang bisa. Loh, Nah, terakhir nanti kita akan buat fitur hapus ya, fitur hapus. Nah, edit kan kalau misalnya cuma gambar aja kita hapus aja baru upload ulang, itu juga sama dengan edit. Maksudnya kita nggak memerlukan yang ini, kita bisa hapus lalu upload gambar yang baru. Nah, untuk edit ya kita mesti buat satu kolom lagi namanya aksi. Untuk hapus ya aksi.
Nah, aksi ini adalah kolom baru. Nah, kita tinggal buat linknya, link edit untuk mengarah ke hapus, ya bukan ini, hapus, sorry. Kita arahkan ke file hapus portofolio.php dan kita akan kirimkan ID gambarnya. ID itu nih. Ya. Ini kita copy paste ke dalam sini. Nah, ketika kita refresh portofolio, nanti akan muncul link hapus di sebelah kanan. Nanti ketika link ini kita klik, nah gambar ini akan terhapus dari database. Gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman tambahkan ini dulu. Ya. Jadi nanti sudah pasti kita akan buat file hapus portofolio .php di dalam backend. Nah, di dalam backend. Seperti itu. Jadi nanti ini kan mengarah ke hapus portofolio. Ya. Tapi sebentar dulu ya. Ini metode ini nggak cocok dengan pola pengembangan web kita gitu. Jadi kita mesti klik di sini, hapus, kita kopikan ID-nya di sini. Nah, seperti itu. Nah, tambahkan ini ya. Kalau ini kita sudah relate dengan kode atau pola web development kita. Gitu. Dan mengirimkan respon. Gitu. Gak berhak meredirect. Ya, gak berhak redirect. Nah, setelah kita tambahkan ini, kita tambahkan fungsi di portofolio ini. Nah, kalau ini kan, jadi bawahnya kita buat function hapus ID. Ya. Ya. Baru kita buat variabel konfirmasi confirm apakah Anda yakin akan menghapus data ini. Nah, artinya ketika nanti dihapus, ya kan, ketika nanti dihapus akan muncul pesan itu peringatan apakah kita benar menghapus data ini. Cek gitu ya. If confirm, ya. Jadi kalau misalnya dijawabnya oke, iya. Apakah Anda yakin? Ya. Kalau misalnya dia oke, baru kita hapus datanya. Nah, kita copy body fetch di sini. Ya. Nah, kita ubah fetch ini ke hapus portofolio.php. Kita buat, kita kasih ID-nya, ID seperti ini. Ya, kalau sudah berhasil, kita kasih pesan lagi, data berhasil. Nah, setelah data berhasil dihapus,
akan kita refresh seperti ini. Nah, silakan teman-teman tambahin fungsi ini. Bang boleh lihat ke atas sedikit. Oke, ini. Atau gini. Yang mana nih? Script doang atau sini? Iya, dari mulai script Bang, script pembukaan. Oke. Atas. Udah ya? Atasnya nggak ada lagi tuh Bang. Nggak ada. Ini. Atasnya ini. Kok script cuman ini doang? Nggak ada. So, kakak. Udah. Iya, Pip. Iya, Pip. Aku nggak punya. Oh, gimana? Yang beauty kan? Hari. Oh, di bengkel. Enggak gini, nanti kamu mau buka ibu, habis dulu buka songgol. Kamu pulang mana nanti? Iya, nanti jam 1 gitu. Iya. Ya. Gimana teman-teman udah ya? Kita akan coba testing. Belum Bang. Belum ya? Dah. Dah, ada yang kesini. Ada yang
Jam berapa sih? Ini ya? Apa ini kan sama Nah, jadi kalau kita mau ngetesnya, kita tinggal klik aja nih hapus. Nanti akan muncul apa namanya, konfirmasi ya. Ini kalau oke kita hapus, kalau enggak cancel, enggak kita hapus gitu. Ya, kita tapi kok misalnya kita mau hapus, tapi kita belum bikin backend-nya ya. Backend hapus portofolio. Nah, klik kanan di backend kita buat file namanya. Nah, ini kodenya kita copy aja di bagian login ya. Kita kopikan aja. Nah, kita hapus yang bagian ini. Ini kita ubah ID. Get ID. Ini juga kita minimalisir lah. Echo sukses. Nah, tapi query di sini kita update, ya kan? Yang select bintang ini kita ubah menjadi delete from, ya, TB atau table portfolio. Nah, ID-nya sama dengan ID, ya. Nah, jadi kalau kita bahasakan, ya kan, kita akan menghapus data di portofolio, di tabel portofolio, di mana ID yang ada di tabel portofolio adalah ID yang dikirimkan. Nah, yang dikirimkan oleh link tadi. Nah, contohnya ID score get ID, ya. Nah, ini didapat dari sini di portofolio. Ini dia, hapus portofolio, tanda tanya ID. Nah, tanda tanya ID sama dengan ID, itu dia. Itu tadi maksudnya itu. Nah, kita untuk ngambil data ID ini, nah, kita gunakan underscore get di backend. Lalu kita tinggal koneksi query, tinggal eksekusi query-nya. Nah, lalu kita coba aja langsung. sangkut. Oke, kita langsung tes aja. Klik hapus, lalu klik OK. Nah, setelah data berhasil dihapus, kita klik OK, maka halaman akan refresh. Nah, juga kita hapus tadi, seperti itu dia fungsinya. Ya. Nah, silahkan dicoba teman-teman. Oke. Yang. Ini aku dari tadi buang salam.
Teman-teman udah ada yang bisa ya? Belum bang, masih diketik. Oke. Sini ya. Ya, harus emang dia undangan. Iya, sabar. Gimana teman-teman? Udah bisa ya? Belum bang, yang tadi masih ketinggalan yang function hapus tadi, jadi masih diketik. Oh, function hapus itu ya yang di portofolio ini ya. Jadi kalau menurut saya pribadi pola seperti ini pola web development yang rapi lah untuk beginner. Jadi kode-kodenya itu untuk front end khusus kode-kode front end aja di sini. Ya. Kecuali ini PHP ada pakai PHP sedikit karena untuk apa namanya untuk partialisasi elemen gitu ya. Nah, ini juga ini untuk restriction ya. Sabar ya.
ya. Gimana teman-teman? Sudah dites dan sudah bisa. Ya, jadi polanya ada 3, bikin front end, bikin back end, bikin front end, bikin back end gitu ya. Bikin kodenya, apa namanya? Bikin tampilannya, bikin scriptnya, bikin back endnya. Ya, gitu aja. Bikin file front end, kode tampilan, nah baru bikin back end. Itu sih polanya. Kalau kita hapus seperti ini. Lebih cepat, ya lebih cepat. Nah, itu untuk portofolio ya. Berarti ini hapus udah, buat udah. Nah, edit nggak perlu berarti. Edit tidak perlu. Ya. Soalnya tadi dia ada field-fieldnya gitu, perlu ada form edit. Ya. Nah, lalu testimonial. Gitu ya. Nah, jadi tinggal satu modul lagi, modul testimonial. Teman-teman harus kelarkan modul testimonial. Ya, lalu setelah modul testimonial kita selesai, mungkin besok ya, besok terakhir lah berarti. Modul testimonial kita kelar, sudahlah, selesailah pertemuan kita. Nah, satu lagi sih, seperti gimana sih menampilkan ini, gitu ya. Portofolio ini adalah portofolio yang kita yang kita inputkan di database, gitu. Testimonialnya juga itu sebenarnya sama sih, sama menampilkan data seperti itu. Izin bang, Ya, boleh lihat itu apa portofolio yang di dalam admin panel bang? ini kak. Ke atas sedikit bang. Semuanya teman-teman ada kendala, silakan share aja gitu. Ya, share aja, nanti saya pandu lah. Function init filenya ada bang di situ. Gimana kak? Function init filenya. Ini file nggak ada tuh kak, cuman ini aja. Form Enggak ada ya? aja, cuman ini. Oh itu dia. Ini untuk ngambil, ini untuk Oh ngambil. itu. Dia terletaknya di mana bang? Home portfolio.
Ini filenya di form portofolio. Di dalam backend ya? Ya di backend ada form portofolio. Di admin panel kan? Portofolio di admin panel. Form portofolionya. Form Ya, portofolionya form di. portofolio di admin panel. Oh, di admin panel. Buat lagi berarti. Boleh lihat ke atas sedikit bang, dari mulai atas nih, biar di screenshot. Ke atas sedikit bang, dikit lah ya. Oke, baru ke bawah lagi bang. Oke, ke bawah lagi bang. Oke. Oke, udah teman-teman. Udah nampak ya gambarannya gimana ngebikin modul apa nanti ya. Satu modul lagi sebenarnya. Testimonial ya. Nah, modul testimonial. Jadi dasarnya itu ada di udah ada di rekrutmen nih, testimonial. Kok testimonial itu kan kolomnya dia nama, isi, gambar. Nah, nanti teman-teman tinggal buat file testimonial ya, halaman testimonial. Nanti di form tambahnya isinya seperti ini. Nama, isi, gambar. Ya kan? Tinggal tambahkan nama dan isi. Itu ya, seperti itu portofolio. Jadi besok, jika udah pulang besok tinggal kita review-review aja. Kita review-review aja. Nah, review-review gimana maksudnya? Nah, untuk di landing, untuk khusus untuk portofolio dan testimonial ini data-datanya kita ambil dari database. Itu kalau ini kan masih kita ketikkan di index ya. Kita ketikkan ya. Mana portofolio? Ini portofolio kita ketikkan. Tuh, ya. Nah. Sementara saya maunya dari database. Jadi kalau misalnya portofolio kita kosong ya kosong, gitu kan? Nah, begitu juga dengan testimonial. Ini kan testimonial banyak nih. Yang kita maunya ya. Teman-teman ya paham ya? Nah, jadi berarti sudah bisa kita simpulkan bahwasanya besok adalah pertemuan terakhir kita. Terakhir kita itu saya akan bikin submission ya, submission bagi teman-teman ya, untuk paling tidak ngebuat website yang sama tapi dengan tema yang berbeda gitu ya. Kalau ini kan temanya makanan, teman-teman mungkin
bisa gunakan tema yang lain gitu, cari gambar-gambar yang lain gitu. Seperti itu. Abang izin bang, Ya. itu bedanya form portofolio.php di admin panel dengan portofolio.php di admin panel tuh apa bang? Nah, kalau dia portofolio, dia kan nampilkan datanya, yaitu menampilkan form untuk upload. Oh iya ya. Coba bang boleh lihat tampilannya tadi bang, portofolio.php. Ini, Oh ya gitu, baru ketika diklik tambah baru kalau ya kita bang, baru tambah, muncul form ini dia formnya. inputannya. Iya 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 iya. Oke. Boleh lihat coding portofolio.php-nya di admin panel bang. Oke, nih, Kak. Oke. Boleh lihat bawahnya bang. Ya, makasih bang. Ke atas sedikit bang. Hmm? Boleh ke atas sedikit bang. Oh, oke. Oke. Walau anakku di Oh, alele. Ini rasa Korean ini kejabiran. Oke, udah ya. Udah bang. Jadi teman-teman yang lain udah juga kan? Udah bang, masih diperbaiki tadi soalnya bingung mana portofolio mana form portofolio. Soalnya cepat kali tadi. Iya. Bingung. Pokoknya agak lebih cepat karena kan kita udah apa namanya? Modul-modulnya udah ada, kita tinggal nyusun-nyusun aja gitu. Sebenarnya application development ini hanya
seperti menyusun puzzle-puzzle gitu. Kalau misalnya dia udah ada modul-modul, kita ambil dari modul A, nanti copy paste ke modul B, ke C, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, tentu saja kita mesti tahu mengubah-ubah. Misalnya contoh ini kan tadi form portofolio, yang input name ini kan tadi surat, ini ubah jadi gambar. Lalu mana lagi yang ikut diubah? Tuh, kita mesti tahu. Ini gambar, ini gambar. Lalu kita juga mesti tahu mana aja yang dipakai dan mana aja yang enggak. Nah, kalau yang enggak dipakai itu kita hapus. Nah, kalau yang dipakai itu kita biarin. Tuh. Lalu satu lagi, nah seperti contohnya pada fax ini kan, ini dia kemana gitu. Kita faxnya kemana, ke form portfolio.php yang ada di backend. Jadi kita mesti buat file form portfolio.php di backend juga. Nah, begitu juga untuk yang di backend itu kita kan hanya copy paste, tapi kita mesti tahu mana yang diubah-ubah. Ani belum pulang. Alasannya ini ubah ini apa? Ini kenapa namanya ini kan ada. Jadi ini ada dasar kita lah. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, berarti atau besok kita tinggal review dan teman-teman dan sedikit penjelasan bagaimana menyelesaikan modul modul testimonial ya. Nah, lalu bagaimana menampilkan contoh portofolio ini, bagaimana menampilkan data portofolio yang ada di halaman portofolio, kan ada halaman portofolio. Nah, portofolio ini gimana kita nampilkan datanya yang dari database gitu. Oke teman-teman, jika ada yang ingin bertanya silakan bertanya dulu. Tapi jika tidak, kita akan tutup sesi ini. Dan ingin mau bertanya santai, boleh di grup WhatsApp, gitu ya. Nah, file ini nanti akan saya, file yang saya punya ya. Yang saya punya sebenarnya nggak lengkap juga sih, gitu, karena ada beberapa modul yang emang saya nggak kerjakan, tapi teman-teman ada. Contohnya kayak halaman tentang kami ini, saya nggak ada halaman tentang kami. Nah, saya hanya ada portofolio dan dokumen. Nah, tentang kami ini kan hasil teman-teman kreasi sendiri, gitu. Nah, jadi setelah besok saya pengen punya hasilnya dari teman-teman. Oke, kalau begitu saya sudahi pertemuan kali ini dan saya kembalikan ke moderator kita Kak Tia. Pada Kak Tia saya berikan waktu dan tempat yang saya persiapkan. Baik, terima kasih kepada pemateri kita yang telah menyampaikan materinya pada hari ini, yang mana hari ini kita membuat form inputan portofolio ya Bang, sekaligus menampilkan data kita di data portofolio di dalam admin panel ya Bang. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita, menjadi modal kita untuk membuat web yang lebih baik lagi. Dan untuk submissionnya itu gimana itu Bang kira-kira? Minggu depan besok kah atau kapan? Setelah pertemuan besok sudah boleh memberikan submission ya. Waktunya sampai bulan minggu besok. Itu dikumpulkannya hari Sabtu ya Bang ya? Artinya sebelum hari Sabtu depan. Nah, sebelum hari Sabtu depan lah. Oh iya. Nanti via email aja tahu formatnya. Oh iya. Jadi besok kita cuman review aja Bang, review yang udah kita kerjakan selama 6 minggu ini ya? 6 minggu ini Bang. Iya.
Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan seperti saya tadi, kita bisa diskusi di grup WA kita, atau ada yang mau minta nanti saya kirim. Mungkin hanya ini saja pertemuan kita akhiri, cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.